Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen kita Pak Ahmad Muti LC MSI. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, teman-teman sekalian kelas MPS 2019A, semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan selalu diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Ada Fadiah Misbahudina Arliani, kemudian Fuad Fajri Nur Sauludin, ya saya sendiri, dan Hikam Matulesi dari Sukabumi, dan ada juga Aulia Islamiyati dari Pamulang. Oke teman-teman, kita akan menjelaskan riba, yaitu riba buyuk. Marilah kita buka presentasi kelompok 2 ini dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya, kita bahas set pertama ini, yaitu pengertian riba buyuk. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya juga kita pernah belajar ya berbagai macam riba. Mungkin ini kita akan mengulang lagi dari riba buyuk itu sendiri. Riba buyuk adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitasnya atau kuantitasnya, atau berbeda waktu penyerahannya, tidak tunai gitu. Nah, jadi riba buyuk ini ya karena atau akibat pertukaran barang ya teman-teman, pertukaran barang yang berbeda kualitasnya gitu, atau kuantitasnya atau jumlahnya gitu, atau berbeda waktu penyerahannya, tidak tunai. Nah, itu bisa disebut riba buyuk. Contohnya ya, saya punya beras gitu, dan Hikam juga punya beras. Beras saya itu kualitas terbagus, beras Hikam kualitasnya rendah, dan kita punya sama-sama 5 liter, kita tuker gitu kan, tukaran. Nah, itu masuk riba tuh teman-teman tuh ya, karena berbeda kualitasnya atau kuantitasnya ya. Ini sama-sama kualitas bagus nih, misal kualitas tertinggi ya, punya saya kualitas tinggi, punya Hikam kualitasnya juga tinggi. Terus punya saya 5 liter, punya Hikam 7 liter, ditukar. Nah, itu riba tuh karena kuantitas ya. Atau berbeda waktu penyerahannya, ya nggak tunai. Misal tadi pas ditukar itu saya udah nyerahin ke Hikam, Hikam belum nyerahin ke saya. 10 hari atau sebulan kemudian Hikam baru nyerahin ke saya. Nah, itu sudah masuk riba teman-teman ya. Oke, selanjutnya riba buyuk juga disebut riba fadl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi ketentuan semua kualitas ya, sama kuantitasnya dan waktu penyerahannya. Jual beli atau pertukaran semacam ini mengundang goror, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak. Akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan tidak jelas. Tidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lainnya. Oke, itu dari pengertian riba buyuk ya. Semoga teman-teman memahami, dan jika nanti ada pertanyaan, teman-teman silakan di akhir ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut nih ke materi yang kedua, alangkah baiknya teman-teman sekarang mulai mencari posisi agar lebih fokus ya, karena ini kita masuk ke hukum dan dalil riba buyuk serta ilat riba buyuk. Yang karena ini harus fokus gitu teman-teman. Ini ilat, kita bahas ilat, dan hukum juga dalil ya. Jangan nanti ngantuk terus ngantuk bangun kan, nanti nggak fokus kuliahnya, jadi salah paham gitu teman-teman.
Ini hukum dan dalil riba buyu serta ilat riba buyu akan dijelaskan oleh saudara Hikam Matulesi. Kepada Hikam, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Hikam Matulesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan dalil riba buyu. Hukum dari riba buyu itu sendiri hukumnya haram, akan tetapi terjadi perbedaan dalam penentuan akan ilatnya. Pada riba qard, dalil pelarangannya adalah qoti dilalah dan ijma ulama. Sedangkan riba buyu, ulama berbeda dalam penentuannya, karena perbedaan dalam ilat barang-barang ribawi. Di sini ada hadis Rasulullah SAW tentang terkait dengan pertukaran barang ribawi, yang mana bunyinya itu Ana Ubadah tabni Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zahabu bid-dahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairi bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimisli sawaun bisawai yadan biyadi fa idzah talafat hadihi asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadi. Rawahu Muslim wa ghair. Yang artinya itu dari Ubadah bin Samit, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jubawut dengan jubawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat sama tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hatimu, asalkan dengan tunai, dan langsung serah terima. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Nah, dan yang kedua di sini, di slide kedua ini ada ilat riba buyu, yang mana dari penjelasan para ulama kontemporer pendapat terkiat ilat yang paling kuat dari riba buyu adalah yang pertama ini ilat jenis mata uang adalah samaniyah, atau artinya itu keberadaannya sebagai mata uang. Dan yang kedua ilat jenis makanan adalah tam, yakni setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok dan tidak menguatkan. Misalnya itu roti, beras, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari penjelasan saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Hikam Matulesi yang telah menjelaskan hukum dan dalil riba buyu serta ilat daripada riba buyu, teman-teman. Ya, semoga teman-teman juga paham ya apa yang dijelaskan tadi ya, yang masih bingung atau masih apa, dipersiapkan pertanyaan nanti di akhir ya, teman-teman. Oke, lanjut nih kita ke keharaman riba buyu. Ya, juga kaidah daripada riba buyu yang insya Allah akan dibacakan, akan dijelaskan oleh saudara kita Aulia Islamiyati dari Pamulang ya. Beliau ini salah satu aktivis ya di tempat kerjanya. Ya, kita doakan semoga beliau cepat sukses dan cepat nikah ya setepatnya. Oke, kepada Aulia Islamiyati, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu keharaman riba buyu yang memiliki makosid, yaitu pertama, menghindari goror dalam transaksi jual beli. Lalu yang kedua, agar uang tidak dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Jadi makosid tersebut sejalan dengan pandangan ekonomi karena riba dapat dipandang sebagai transaksi yang bersifat eksploitatif karena mengambil untung besar secara tidak mengandung information asymmetry atau kondisi lain yang berakibat pada posisi tawar-menawar yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak, pembeli atau penjual, berada dalam keadaan terpaksa atau tidak berdaya, sehingga akan menerima apapun yang ditetapkan oleh pihak lain dalam transaksi. Selanjutnya yaitu kaidah riba buyu. Yang pertama, jika ada pertukaran jual beli antara satu jenis barang ribawi, maka itu termasuk riba fadl. Solusinya adalah takobut atau tunai dan tamasul, yaitu sama. Dan yang kedua, jika ada pertukaran jual beli antara dua jenis barang ribawi yang berbeda, maka syaratnya harus tunai. Jika tidak, maka riba nasi'ah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, mantap Aulia Islamiati atas penjelasannya tadi ya. Semoga Aulia Islamiati ini bisa dipercepat bertemu dengan jodohnya, dan juga kita semua bisa paham apa yang tadi dijelaskan oleh Aulia Islamiati. Selanjutnya, praktek riba buyuk dalam bisnis kontemporer dan juga alternatif halal yang menjelaskan riba buyuk. Nah, ini akan dijelaskan oleh saudari Fadia Misbahudina ya, yang dari Bangka ya. Beliau ya lumayan lah, dari Pulau Serbang gitu ya. Oke, kepada saudari Fadia Misbahudina, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fadia Misbahudina Aliami. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik riba buyuk dalam bisnis kontemporer. Nah, praktik riba buyuk dalam bisnis kontemporer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, transaksi forward adalah transaksi valuta asing atau falas yang didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pembelian atau penjualan falas yang penyerahan dananya dilakukan dalam waktu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang kedua, transaksi swap adalah transaksi falas yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka atau penjualan tunai berjangka. Yang ketiga, transaksi option adalah transaksi didasari suatu perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu falas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alternatif halal yang menjelaskan riba buyuk. Berdasarkan fatwa DSN MUI, transaksi jual beli mata uang boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan transaksi. Yang kedua, tidak untuk spekulasi. Yang ketiga, apabila mata uang sejenis, maka harus sama dan tunai. Dan yang keempat, apabila mata uang berbeda, maka harus tunai sesuai kurs yang berlaku saat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudari Misbahudina telah menjelaskan praktik riba buyuk dan juga alternatif halal yang menjelaskan riba buyuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan, teman-teman. Nah, riba buyuk adalah, ini yang tadi kita jelaskan di pengertian ya, mungkin teman-teman udah paham ya yang tadi di pengertian. Nah, ini kita lanjut ke keharaman riba buyuk memiliki makosid, yaitu menghindari gharar dalam transaksi jual beli agar uang tidak dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Nah, jadi ini kesimpulannya teman-teman ya dari yang tadi dipresentasikan. Oke, mungkin yang nanti teman-teman kurang paham atau masih bingung tentang riba buyuk ini, coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Soalnya jika kami nanti akan jawab, jika kami tidak mampu untuk menjawab, akan dilanjutkan oleh dosen kita ya, akan dibenarkan oleh dosen kita. Oke, sekian dari saya. Kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.